Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Francesco Bagnaia tetap jadikan Marc Marquez sebagai panutan terutama pada tahun ketika mustahil untuk mengalahkannya. Ayah Francesco Bagnaia, Pietro Bagnaia, menceritakan perjalanan karir putranya dari masa kanak-kanak hingga mencapai puncak dunia bersama sepeda motor dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Benzine Cosimo Curatola. Dia berbicara tentang peran keluarga, pengorbanan yang dilakukan, momen-momen sulit, dan nilai-nilai yang selalu membimbing Pecco di dalam dan luar lintasan. Dia selalu bertanggung jawab. Bahkan sebagai seorang anak, dia tidak pernah membuat kenakalan dan selalu menghormati orang dewasa, kata Pietro dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia tidak banyak bicara kepada saya. Dia lebih pendiam dengan saya, tetapi dia lebih banyak berbicara dengan ibunya. Dia cukup pendiam. Dan sejak usia 3 tahun, dia sangat jelas ingin balapan motor. Pietro semula tidak menyetujui pilihan Pecco dalam balap motor. Saya tidak setuju. Awalnya, saya menolak. Saya katakan kepadanya bahwa itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan, ujar Pietro. Namun, dia bersikeras, benar-benar bersikeras. Lalu ibunya, melihat betapa bertekadnya dia, menyuruh saya untuk setidaknya membiarkannya mencobanya. Jadi suatu hari kami pergi ke lintasan di Cuneo, dan dia mencoba sepeda motor mini. Dia sangat senang, sangat bersemangat. Disitulah semuanya berawal. Dia berusia 4 tahun. Dia sangat kecil, tetapi dia memiliki kendali yang mengagumkan. Saya sangat terkejut. Dia sangat kecil, tetapi dia memiliki kendali yang mengagumkan. Dia tidak takut, dia tampak memiliki bakat alami. Saat itu, saya menyadari bahwa mungkin itu patut dicoba. Demi keinginan Pecco dalam balap motor, banyak pengorbanan yang dilakukan Pietro. Dengan banyak pengorbanan. Secara finansial, itu tidak mudah. Kami harus memutuskan apa yang harus dibelanjakan, apa yang harus dikorbankan, ujar Pietro. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Begitu pula dengan saudara perempuannya. Ada banyak perjalanan, banyak waktu jauh dari rumah. Namun, kami melakukannya sebagai keluarga, selalu bersama. Pecco tidak pernah merasa sendirian. Peran istri saya sangat penting. Ia selalu menjadi pilar. Ia menemani Pecco kemana-mana, ia selalu bersamanya di tahun-tahun awal. Saya harus bekerja, jadi saya tidak bisa berada di sana sesering itu. Namun, ia bisa. Dan bahkan hingga hari ini, ia tetap menjadi penyelamatnya. Meski begitu, ada masa-masa sulit yang juga harus dilalui. Ya, tentu saja. Ketika tidak ada hasil, atau ketika keadaan sedang sulit secara finansial. Namun, ia tidak pernah ingin menyerah. Ia selalu memiliki percikan semangat, motivasi itu. Saya biasa berkata, jika ia tidak menyerah, kami juga tidak akan menyerah, tutur Pietro. Saat pertama kali menjadi juara dunia Moto2, itu adalah emosi yang tak terlukiskan. Kami telah berjuang keras. Itu adalah hadiah atas kerja keras, keyakinan, dan kepercayaan selama bertahun-tahun kepadanya. Ketika gelar MotoGP datang, itu bahkan lebih luar biasa. Sesuatu yang bahkan tidak dapat kami impikan. Menurut Pietro, hal yang membuat Pecco sederhana adalah pikirannya. Dia sangat rasional, dia tahu bagaimana menunggu, dia tidak pernah putus asa. Dia mempelajari balapan, dia banyak berpikir. Dia tidak impulsif dan dia juga memiliki etos kerja yang sangat kuat. Dia tidak pernah menyerah, dia selalu ingin berkembang, ucap Pietro. Peran Marc Marquez dalam proses tersebut bagi Pecco adalah dia sosok yang menjadi panutan. Marc selalu menjadi panutan bagi Pecco, terutama di tahun-tahun ketika mustahil untuk mengalahkannya. Dia melihatnya sebagai panutan, seseorang yang melampaui batas, ujar Pietro. Bagi anak saya, Marquez bukan hanya saingan. Dia adalah cermin yang dapat dia lihat. Motivasi itu adalah kunci evolusi Pecco dan mencapai posisinya saat ini. Terkadang musuh terbaik juga merupakan guru terbaik dan saya pikir itulah yang terjadi pada mereka. Di luar arena balap pembalap 28 tahun itu adalah sosok yang tenang. Dia pria yang sederhana dan sangat pendiam. Dia tidak suka banyak bicara tentang dirinya sendiri.
Dia bukan orang yang suka berpidato besar. Dia punya beberapa teman, tetapi mereka sangat baik, ujar Pietro. Dan dia sangat berorientasi pada keluarga. Dia selalu pulang kapanpun dia bisa. Nilai-nilai yang coba kami tanamkan padanya adalah rasa hormat, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Kami mengajarinya bahwa tidak ada yang datang secara alami, bahwa Anda harus bekerja keras. Dan tidak peduli seberapa tinggi Anda melangkah, Anda harus selalu membumi. Kami tidak tidur malam sebelumnya, juga tidak berbicara selama balapan jika Pecco hendak balapan. Kami menontonnya dengan tegang, dalam diam. Dan baru setelah semuanya berakhir, kita bisa bernapas lega. Selalu seperti ini. Sementara itu, pengorbanan besar yang membawa Marc Marquez kembali ke puncak MotoGP. Sejak debutnya pada tahun 2013 sampai tahun 2019, Marc Marquez memenangkan 6 gelar kelas utama dari 7 tahun bersama Honda. Karirnya mengalami perubahan dramatis pada awal 2020 ketika lengan kanannya patah parah akibat kecelakaan di Grand Prix Spanyol yang mengharuskannya menjalani 4 operasi besar selama beberapa tahun berikutnya. Saat kondisi fisik Marquez pulih, performa Honda justru mengalami penurunan dramatis. Hal ini memaksa Marquez mengakhiri kontraknya yang sangat besar di HRC setahun lebih awal untuk menghadapi tim satelit Ducati di Gresini untuk musim 2024. Perubahan itu menghidupkan kembali karir Marquez, yang memenangkan 3 Grand Prix, finish ketiga di kejuaraan tahun itu dan memberinya promosi ke tim pabrikan Ducati untuk mendampingi juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia. Setelah 10 putaran musim 2025, Marquez telah memenangkan 8 sprint dan 6 Grand Prix untuk mempertahankan keunggulan 68 poin dalam kejuaraan. Menyebut tahun 2025 sebagai salah satu momen terbaik saya, ia ditanya setelah memenangkan Grand Prix Belanda apakah ia lebih menyukai karirnya sebelum cedera atau di mana ia berada sekarang. Maksud saya tidak bisa memilih karena tahun-tahun pertama di MotoGP sangat mengagumkan, ungkapnya. Namun seperti yang pernah saya katakan, tantangan terbesar saya, tantangan tersulit dalam karir saya, adalah bangkit dari cedera itu. Saya bertaruh pada diri saya sendiri. Saya kehilangan banyak hal, hanya untuk memahami apakah saya kompetitif. Bagi saya, tahun terpenting dalam karir saya adalah tahun lalu bersama tim Gresini karena saat itulah saya membuat keputusan. Kemudian semuanya tiba. Namun tahun lalu adalah tahun krusial dalam karir saya untuk bangkit dari cedera itu, karena tanpa tahun itu mustahil untuk mengenakan setelan kulit merah dan memimpin kejuaraan. Marquez diperkirakan menerima gaji 25 juta per musim berdasarkan kesepakatan 4 tahun dengan Honda yang ditandatanganinya pada musim dingin 2020. Sementara beredar rumor bahwa ia tidak menerima gaji saat bergabung dengan Gresini. Kepindahannya ke Gresini juga membuatnya tidak dapat membawa serta kepala kru seumur hidupnya, Santi Hernandez. Sementara langkahnya ke Ducati memaksanya untuk mengakhiri hubungannya dengan sponsor pribadi utamanya, Red Bull. Kemenangan Marquez di Grand Prix Belanda 2025 merupakan kemenangannya yang ke-68 di kelas utama, membuatnya sejajar dengan Giacomo Agostini di posisi kedua dalam daftar pemenang sepanjang masa. Hanya ada satu pembalap yang perlu dikejarnya, rival lamanya Valentino Rossi yang memiliki 89 kemenangan kelas Premier Grand Prix. Sementara itu, Jorge Lorenzo paham penyebab Francesco Bagnaia kesulitan kejar Marc Marquez di MotoGP 2025. Jorge Lorenzo mengaku paham dengan situasi Francesco Bagnaia yang kesulitan mengejar Marc Marquez di MotoGP 2025. Sebab, ia dulu pernah merasakannya sendiri. Bagnaia tertinggal jauh dari dua Marquez, Marc Marquez dan Alex Marquez, Gresini Racing, di klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 181 poin dari 10 seri balapan. Bagnaia tertinggal 58 angka dari Alex yang berada di urutan kedua, dan 126 angka dari Marc yang merupakan pemuncak klasemen. Situasi ini tentu membuatnya terancam keluar dari persaingan gelar di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sempat mengeluhkan motornya yang kurang bisa bersaing dengan Marquez bersaudara. Situasi ini membuat Bagnaia seperti pasrah untuk bersaing di perebutan gelar MotoGP 2025. Namun demikian, Lorenzo memahami situasi yang dialami oleh Bagnaia. Mantan pembalap Yamaha itu menilai, ada dua faktor yang membuatnya tertinggal. Saya percaya padanya ketika dia mengatakan tidak memiliki firasat itu. Ada dua faktor, Marc semakin kuat, dan Pecco mungkin kurang sesuatu, kata Lorenzo dikutip dari laman Motosan. Walau demikian, pria asal Spanyol itu meyakini Bagnaia bersama pembalap lainnya masih belum menyerah untuk mengejar duo Marquez. Saat ini, yang dibutuhkan adalah upaya ekstra. Mereka akan berusaha untuk lebih dekat.
Beberapa pembalap perlu mengendalikan segalanya untuk mengambil langkah ekstra, seperti yang saya lakukan, kata Lorenzo. Pecco adalah salah satunya. Yang lain, seperti Casey, Stoner atau Marc Marquez, tampil bahkan ketika semuanya tidak sempurna, tutupnya.